Oke sahabat, kali ini Om Yokan Channel akan membahas tentang cara memilih kacer prospek. Kacer prospek ini ada dua bahan, yaitu satu bahan penangkaran, yaitu anakan dari peternak-peternak kacer yang udah bisa menangkarkan kacer. Dua itu dari alam, yaitu kacer muda hutan atau kacer tangkapan dari hutan. lebih lebih bagus mana antara dua ini tergantung selera kalian, karena ada plus minusnya. Antara lain nih, kalau kacer muda hutan itu mungkin dari segi nafas itu lebih bagus, karena dia udah sering terbang jauh, lebih lincah, dan dia juga udah mendengarkan masteran di alam liarnya, jadi udah ngisi duluan. Kalau kacer tangkaran itu ya tergantung dari indukannya. Kalau indukannya bagus, maka anaknya itu nggak mungkin jauh dari indukannya. Jadi, dan biasanya kekurangannya hanya dia kadang terlalu jinak, dan nafasnya itu harus dilatih terus. Nah, dan kita harus memasteran dari nol, karena dia memang kosong. Kita yang melihara, kita yang ngelola, dia kagak belum ngisi sama sekali. Jadi variasi pemasteran tergantung kita. Baik, kita bahas cara memilih calon-calon prospek kaceran, calon calon gantangan. Gimana caranya? Ya, simak video kami dan jangan lupa like serta subscribe channel kami. Yang pertama ialah kita harus mencari kacer jantan. Lah, untuk membedakan kacer jantan ini nggak begitu susah, bahkan nggak susah sama sekali. Karena jenis burung kacer ini sangat beda antara jantan dan betina. Kalau jantan itu bulunya putih dan hitam mengkilat. Kalau betina itu putih dan abu-abu redup, jadi kusam. Nah, jadi dengan kasat mata pun kita kelihatan kalau yang hitam ini betina dan nggak sesulit pleci atau lakbet. Oke, yang pertama kalian harus memperhatikan dari atas dulu, yaitu paruh. Nah, seperti apa paruhnya? Yaitu harus cari yang panjang dan tebal. Nah, biasanya nih paruh kacer yang panjang dan tebal ini mengeluarkan suara yang lantang dan nyaring biasanya. Tentunya kalau kita melombakan burung ini sangat perlu, volume ini sangat perlu. Dan biasanya paruh tebal ini lebih untuk mengeluarkan suara masteran lebih bagus. Nah, selain tebal dan panjang, kalian harus melihat posisi paruhnya. Nah, biasanya kalau paruh bengkok itu akan mengganggu kualitas suara si burung. Jadi memang harus lurus. Nah, selain itu harus, kalau ada sih, cari yang paruh celah. Nah, paruh celah ini biasanya lebih bagus. Sekarang pindah ke bagian mata. Kita cari kacer matanya yang lebar, besar, dan melotot. Nah, ini biasanya kacer yang mempunyai mata seperti ini nih, dia lebih fighter. Kalau kalian kena, kalau matanya itu kecil, biasanya dia lebih malu-malu dan kurang fighter. Selanjutnya kita perhatikan yaitu hidung dan pangkal paruh. Kalau hidung kita cari yang lubangnya besar dan dia diusahakan tembus. Karena apa? Karena ketika lubang hidungnya besar dan tembus itu pernafasannya bagus. Jadi ketika dia berkicau itu nggak cepat lelah karena pernafasannya bagus. Dan pangkal paruh yang besar. Jadi di pangkal paruhnya itu dia lebar. Nah, kalau udah lebar seperti itu, maka dipastikan ketika dia bukpar itu akan sampai mangap banget karena lebar. Agar lebih mudah memahami, kita tampilkan dua gambar. Ini sama-sama kacer rawatan lama.
Yang pertama, yang A ini adalah punya teman saya. Ini rawatan cukup lama. Ini termasuk prospekan, bagus. Udah mulai jalan gantangan. Terus yang kedua ini, yang B, ini punya orang tua saya. Ini tukeran pentet betina. Rawatan sama-sama lama. Di rumah saya aja udah ada 5 bulanan. Di orang pertama juga cukup lama. Cuman karena memang gak prospek, jadi prospek itu menentukan kualitas si kacer. Cuman kalau yang kacer B ini memang cuman buat hiasan rumah dah, nyaman juga orang tua. Oke, jadi kalian bisa menonton video ini antara membedakan A dan B. Jadi kalau dari paruh udah besar, mata besar, biasanya kepala ikutan besar. Maka udah memenuhi persyaratan, cari kepala kacer yang papak, biasanya yang rata, bagus. Lalu kita pindah ke leher, carilah leher kacer yang keker, yang berisi. Tuh biasanya cara pembawaan lagunya bagus ya. Lalu kita pindah ke badan. Ini carilah postur tubuh yang panjang. Biasanya postur tubuh yang panjang ini lebih pembawaannya, terus ngobranya lebih cakep, lebih bagus. Terus cari kaki yang cengkramannya bagus, yang kokoh, yang besar. Nah, tapi kalau untuk ekor, cari ekor yang rada pendek. Kan ada tuh kacer yang ekornya rada panjang. Kalau yang rada pendek nih biasanya kalau ngobra mainnya sering ngobra, dan kalau biasa dia nyiblek. Kalau lagi nggak ngobra dia nyiblek. Kalau buka ekor dia ngobra tuh lebih sering. Kan ada yang kacer itu gacor cuman sulit ngobra. Kita cari yang posturnya panjang cuman ekornya itu lebih pendek. Oke, sekian dari kami. Mungkin kalian bisa memperhatikan antara video A dan B ini, kelihatan dari segi paruh, mata ini sangat beda gitu. Dan yang memenuhi persyaratan itu, yang lebih mirip persyaratan itu ke yang A, yang lebih bagus. Dan memang terbukti, meskipun sama-sama rawatan lama, cuman terbukti kalau yang berkualitas itu lebih cepat dan lebih bagus dalam segi pembawaan materi, factor, terus suara. Oke kawan, sahabat, jangan lupa like serta subscribe channel kami. Salam satu hobi.